Nama saya Meliana Sibarani. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Internasional Batam. NPM saya 1951072. Saya dari kelas 5 IHMA. Kali ini saya akan membahas mengenai etika profesi seorang hakim. Di sini dosen pembimbing saya yaitu dari Bapak Yudi Priyomboro dan Dr. Lu Sidirman. Kali ini kasus yang saya angkat adalah kasus Hakim Ramlan Comel, di mana berikut merupakan identitas dari terdakwa. Nama lengkap Ramlan Comel, tempat lahir Bagan Siapi-Api, umur 63 tahun, dan pekerjaannya adalah mantan hakim ad hoc tindak pidana korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Pendidikan beliau merupakan sarjana hukum, dan tempat tinggalnya merupakan di Jalan Sumbersari nomor 93, RT 06, Kelurahan Tanjung Ru, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Kemudian duduknya perkara atau kasus posisi, awal kronologi kasus merupakan dari beliau sendiri menerima hadiah atau janji akan memengaruhi putusan perkara yang tengah diadili. Kemudian Hakim Setiabudi Cahyono tengah memperkarakan 7 terdakwa, yakni Rohman dan kawan-kawan. Sehingga dalam proses persidangan perkara korupsi dan bansos dari Pemkot Bandung, Ramlan bersama-sama dengan Setiabudi menerima hadiah dari Dada Rosada dan Edi Siswadi dan Heri Nurhayat melalui Toto Tagalung dan Asep Triana. Kemudian sekitar bulan Mei 2012, terdakwa bertemu Toto Hutagalung di PN Bandung dan meminta dana 3 miliar untuk meringankan hukuman terdakwa kasus bansos dan tidak akan melibatkan Dada Rosada, Edi Siswadi, dan Heri Nurhayat, dan disuruh melunasi kerugian negara. Setelah diberitahukan kepada Dada, Edi Siswadi kemudian memberikan sebanyak 100.000 US dollar kepada Toto. Nah, lalu pada 4 Mei 2012, Ramlan Comel dan teman-temannya mendatangi rumah Toto dan menerima uang sebesar 80.000 US dollar dalam 3 amplop untuk dibagikan kepada Kepala PN Bandung Singgi Budi Prakoso, Wakil Panitera PN Bandung Rina Pratiwi, dan 1 amplop lagi untuk ketiga majelis hakim, yaitu terdakwa tadi yaitu Setiabudi, Ramlan Comel, dan Jojo Jauhari. Kemudian pada 16 Mei 2012, terdakwa bersama Jojo Jauhari mengeluarkan penetapan tahanan kota untuk 5 terdakwa, yakni Yanos, Lutfan, Firman, UU, dan Rohman. Dan di 23 Juli, JPU melimpahkan 2 kasus terdakwa bansos lainnya atas nama Hafiz Kurnia dan Ahmad Mulyana. Kemudian Singgi Budi Prakoso menetapkan terdakwa dengan 2 hakim anggota yang sama sebagai majelisnya. Nah, pada 3 Agustus 2012, terdakwa, yaitu beliau tadi, Ramlan Comel, dan 2 hakim anggota mengabulkan permohonan penahanan kota untuk Hafiz dan Ahmad. Setelah semua tahanan kota terkabulkan, kemudian meminta dana 500 juta dan dibagi-bagi kepada Singgi Budi Prakoso, terdakwa Ramlan Comel, dan Jojo Jauhari. Terdakwa dengan tujuan untuk meringankan hukuman dan tidak melibatkan Dada, Edi, Heri, kembali meminta uang lagi di bulan Juli 2012 hingga Januari 2013 dengan rincian sebagai yaitu uang sebesar 40.000 USD diterima di depan kantor Jeffrey Sinaga. Kemudian 500 juta diterima di Grand Serela dan 300 juta diterima di Villa Ujung Beruang. Kemudian 40.000 US dollar diterima di kantor PN Bandung. Dan kemudian 200 juta diterima di coffee shop dan 300 juta sebanyak 2 kali diterima di Rumdin, di rumah terdakwa. Kemudian yang terakhir 200 juta diterima di Cafe Bali dan 10 juta diterima terdakwa tiket untuk pulang ke Bali. Nah, kemudian selain uang terdakwa, dia juga meminta perabotan untuk rumah dinas seperti televisi, kursi, kulkas, serta meminta fasilitas hiburan di Penitentian Spa, lounge, and karaoke di Pasir Kaliki. Nah, di sini saya akan bahas kode etik yang dilanggar oleh Ramlan Comel sendiri. Kita tahu bahwa prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut, yaitu seorang hakim harus berperilaku adil, kemudian berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, dan menjunjung melakukan
pendisiplinan tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Namun yang kita ketahui bahwa Ramlan Comel sendiri sudah melanggar dari 10 kode etik tersebut. Dia tidak berperilaku adil, tidak berperilaku jujur, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian pasal-pasal yang dilanggar oleh Ramlan Comel sendiri terdiri dari pasal 2 angka 5 Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari kolusi dan nepotisme, disebutkan bahwa hakim adalah termasuk penyelenggara negara. Di pasal 5 angka 4 menyatakan setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian kewajiban hakim yang kita ketahui harus berperilaku jujur. Salah satunya hakim tidak boleh meminta dan menerima segala jenis suap. Namun yang kita ketahui bahwa Ramlan Comel telah melakukan pelanggaran terhadap kasus suap yang tengah ditanganinya. Kemudian Ramlan Comel juga melanggar SKB Ketua MA dan Ketua KY tahun 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim yang disingkat KEPPH, dan peraturan bersama PB tahun 2012 tentang panduan penegakan KEPPH. Aturan khusus yang dilanggar adalah ketentuan hakim harus menghindari perbuatan tercela dan dilarang menerima sesuatu dari pihak berperkara yang dapat mempengaruhi kode etik dari si hakim sendiri. Kemudian yang kita ketahui, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan proses persidangan Ramlan Comel, kasus Ramlan Comel. Pada bulan Juli 2012 hingga Januari 2013, Ramlan Comel itu udah menerima suap beberapa kali dengan sejumlah uang dan fasilitas hiburan dari Dada, Edi, Henry melalui Toto dan Asep. Penerimaan uang itu dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan perkara Bansos Pemkot Bandung atas nama Rohman dan kawan-kawan agar nantinya diringankan hukumannya. Sehingga pada tanggal 17 Desember 2012, Ramlan Comel, Setiabudi, dan Jujur selaku majelis hakim perkara Bansos Pemkot Bandung 2009 telah menjatuhkan putusan yang ringan terhadap Rohman dan kawan-kawan. Dengan inilah sehingga Ramlan Comel melakukan pelanggaran kode etik terhadap profesi seorang hakim. Dalam melakukan proses persidangan, Ramlan Comel sendiri sudah 2 kali tidak ikut serta dalam proses persidangannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ramlan Comel tidak patuh dalam melakukan pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah diperbuat. Hal itu mempengaruhi sehingga Ramlan Comel tidak bisa diringankan lagi semua sanksi-sanksi yang sudah dijatuhkan terhadap kasus tersebut. Kemudian selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah sanksi terhadap terdakwa. Nah, setelah putusan dari hakim kepada atas kasus yang dilakukan oleh Ramlan Comel, mereka dijatuhi yaitu pidana penjara selama 7 tahun dan denda 200 juta.
dengan subsidiar denda yaitu 3 bulan penjara. Kemudian pendapat dan kesimpulan yang dapat saya jelaskan adalah, menurut saya sanksi yang telah diberikan kepada terdakwa Ramlan Comel, menurut saya belumlah sangat memuaskan, belum sangat terpenuhi. Karena apa? Karena Ramlan ini telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primer, yaitu pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana JO, pasal 64 ayat 1 KUHP pidana. Ramlan Comel ini menurut saya seharusnya dia dapat dituntut hukuman 10 tahun penjara. Karena Ramlan dinilai udah terbukti menerima suap dari orang yang sedang ditanganinya dalam perkara Bansos Kota Bandung tahun 2009 sampai 2010 di PN Bandung. Selain hukuman penjara, seharusnya Ramlan membayar denda sebesar 250 juta atau subsidiar 3 bulan penjara. Dan kemudian menurut saya seorang hakim yang melanggar kode etik profesi seorang hakim seharusnya dapat dicabut atau dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat karena dia sendiri telah melakukan pelanggaran kode etik yang sangat amat parah menurut saya. Itu saja yang dapat saya jelaskan terhadap pemaparan kasus pelanggaran kode etik seorang hakim. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf atas kesalahan yang dari pemaparan penjelasan saya ada kesalahan. Thank you.